Apa dek penyakit jantung bawaan? Abel, mungkin? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab nggak? Sudah kelihatan belum ya ininya, slide saya? Udah dok. Udah ya. Tapi izin dok, suaranya terlalu kecil dok. Mohon maaf dok. Suaranya terlalu kecil. Baik dok, iya dok. Oke ya. Penyakit jantung bawaan apa dek? Ada yang bisa menjawab? Kelainan struktur atau fungsi sirkulasi jantung dok yang dibawa sejak lahir akibat gangguan gagal perkembangan struktur jantung. Ya, betul ya. Jadi dia merupakan kelainan kongenital atau kelainan bawaan ya, dibawa sejak lahir ya, yang proses terjadinya adalah saat perkembangan janin ya. Untuk embriologinya nanti kalian bisa ingat-ingat sendiri ya, bisa dibaca lagi mengenai embriologi jantung, kapan terbentuknya, kemudian kalau pada fase awal itu terjadi gangguan yang bisa disebabkan karena genetik, kemudian infeksi misalnya rubella atau paparan yang lainnya, merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung bawaannya, walaupun sebagian besar sebenarnya juga belum jelas gitu, belum diketahui. Kemudian untuk pembagiannya sendiri kalian ada yang mungkin bisa menjelaskan? Yang kalian kenal penyakit jantung bawaan ada berapa? Ada 2 macam dok. Apa aja? Sianotik dan asianotik. Sianotik dan asianotik. Sianotik itu maksudnya gimana? Sianotik mungkin dari gejala klinisnya ditemukan kebiruan. Ya. Jadi yang sianotik itu dia tampak kebiruan, kalau asianotik tidak kebiruan. Kenapa bisa terjadi tampak biru ini? Kenapa, Dek? Kenapa? Bisa terjadi tampak biru atau cyanosis? Hipoksia. Ya, hipoksia berarti apa? Kandungan oksigen dalam darahnya rendah. Kenapa? Rendah. Ya, kenapa? Karena biasanya terjadi mixing atau percampuran antara darah yang banyak atau apa namanya dari paru-paru ya, banyak mengandung oksigen dengan darah yang kotor tanda kutip gitu ya, yang memang baru kembali dari sirkulasi ya, gitu. Kalau dari skemanya kita bisa bikin seperti ini ya, penyakit jantung bawaan tidak biru dan yang satu lagi biru. Nah, dilihat lagi aliran parunya bagaimana. Aliran parunya meningkat. Ini biasanya karena ada pirau atau something gitu ya dari yang kiri, jantung kiri ke jantung kanan. Nah, dilihat dari PowerPoint-nya jelas enggak ya? Kurang jelas ya. Oke, ini. Kalau kita lihat dari pencitraan gitu ya, ataupun dari EKG, nanti kita bisa lihat apakah ada LVH, pembesaran ventrikel kiri, atau RVH. Nah, ini biasanya golongan yang ada LVH atau BVH, bilateral ventricle hypertrophy, itu contohnya pada VSD, PDA, dan AVSD. Sedangkan yang RVH itu pada ASD dan PAPVD. Ya. Kalau yang aliran parunya normal, ini biasanya
penyebabnya bukan adanya pirau atau santing, tapi karena adanya obstruksi. Gitu. Jadi kita bisa lihat obstruksi. Di sini contohnya pada PS ya. Kemudian pada MS mitral stenosis, ini pulmonal stenosis ya. Kemudian pada coarctatio aorta. Nah, ini kita bisa lihat kalau pada gambaran ronsen atau EKG itu kita lihat adanya LVH, kemungkinan adanya aorta stenosis atau aorta insufisiensi, kemudian coarctatio aorta pada fase yang lanjut gitu biasanya setelah usia 2-3 tahun, kemudian pada mitral insufisiensi. Kemudian kelompok yang memberikan gambaran RVH atau right ventricle hypertrophy itu pada pulmonal stenosis, coarctatio aorta pada masa neonatus, kemudian mitral stenosis, gitu ya. Kemudian ini pada kelainan yang cyanotik sama dibagi menjadi dua, yang ada peningkatan aliran paru dan yang aliran parunya normal. Lihat lagi dari ronsen seperti ini ya, yang ada LVH atau BVH golongannya ini. Nanti kita tidak terlalu bahas ya, karena sebenarnya untuk ini kalian sekedar tahu bahwa ada berbagai macam penyakit jantung bawaan, tapi untuk kompetensi dokter umum biasanya itu yang diajarkan memang yang mempunyai proporsi kejadian tinggi. Contohnya pada yang asianotik itu VSD, PDA, dan ASD. AVSD juga bisa. Kemudian yang untuk asianotik itu nanti kita akan bahas mengenai TOF ya. TOF itu apa? Mungkin ada yang tahu? Meteorologi of Alot. Oke. Nah, penyakit jantungan asianotik, kita masuk ya ke sini. Dia ada dua kelompok besar, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada lesi atau lubang gitu ya di jantung sehingga terjadi aliran atau santing pirau dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua adalah adanya lesi obstruktif di jantung kiri atau kanan tanpa aliran pirau. Misalnya tadi aorta stenosis, coarctatio aorta, kemudian pulmonal stenosis ya. Di sini dia walaupun ada percampuran ya dari kiri ke kanan. Jadi kalau ini dia santingnya kiri ke kanan. Kalau kiri itu kan dia darahnya mengandung apa, Dek? Banyak mengandung oksigen kan? Banyak mengandung oksigen. Walaupun ada aliran tadi mixing, tapi kan alirannya adalah dari yang kiri ke yang kanan. Sehingga yang kanan tadi kan akhirnya akan kembali lagi ke paru-paru kan? Yang ke peredaran darah adalah tetap yang kaya oksigen. Gitu ya. Sehingga ini nanti kelainannya bukan kelainan yang cyanotik. Kalau pada yang cyanosis itu mixingnya atau piraunya itu dari kanan ke kiri. Jadi darah yang apa tadi istilahnya miskin oksigen tadi bercampur ke yang kaya oksigen, kemudian masuk ke sirkulasi sehingga terjadilah pewarnaan biru tadi ya, karena saturasi oksigennya turun. Gitu. Nah, jumlah aliran pirau dari kiri ke kanan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Lokasinya, kemudian besar defeknya, kemudian tahanan vaskuler paru. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi aliran darah ke paru, sehingga pada beberapa tadi yang dengan pirau ya, dengan pirau itu kan tadi yang dari ventricle bukan dari ventricle, dari jantung yang kiri, dia kan masuk ke jantung kanan kan. Ventricle kanan itu nanti akan memberikan darahnya ke paru-paru. Jadi semakin besar defeknya, maka aliran darah yang bocor tadi dari kiri ke kanan kan akan semakin banyak. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah darah yang dipompakan ke paru-paru juga akan lebih banyak. Gitu ya. Bisa dipahami, Dek?
Bisa, Ada Dok. yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada? Belum ada, Dok. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, aliran darah ke paru yang berlebihan ini tadi bisa menimbulkan gejala, tapi kalau dia biasanya kecil atau hanya sedikit ya memang bisa juga asimptomatik. Nah, kalau bisa menimbulkan gejala itu biasanya berupa apa? Bisa kesulitan bernafas ya, kemudian kesulitan menghisap susu. Ini maksudnya kesulitan menetek ya pada bayi gitu, karena kan kalau bayi itu dia memang aktivitasnya itu baru netek gitu ya. Jadi netek itu merupakan istilahnya kerja berat untuk si bayi. Ketika dia terjadi gangguan sirkulasi ya bisa juga terjadi kesulitan menghisap susu. Kemudian bisa juga terjadi infeksi paru berulang. Kenapa? Karena tadi aliran darah ke paru yang berlebihan itu membuat kuman itu lebih mudah berkembang biak di situ. Dan adanya stunting tadi juga bisa juga menyebabkan translokasi dari bakteri ya. Kemudian karena adanya tadi kesulitan intake ya, berkurangnya intake, kemudian infeksi paru yang berulang bisa menyebabkan adanya gangguan tumbuh kembang gitu ya. Pada fase yang lanjut, keadaan yang berat bisa sampai terjadi gagal jantung. Oke, selanjutnya kita masuk ke VSD ya. VSD itu adalah kelainan jantung bawaan berupa lubang pada septum interventrikuler. Interventrikuler berarti sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, VSD ini ada beberapa macam dan pada satu orang bisa saja kelainannya tidak hanya satu, jadi lebih dari satu. Jadi ada beberapa lubang seperti itu. Ya. Macam-macamnya apa saja kita kenal. Di sini ada perimembranosa, subarterial double committed, dan muskuler. Ini kalian nggak harus dihafalkan sih, Dek, tapi sekedar tahu aja ya. Nah, sesuai dengan ukurannya tadi ya, kalau dia ukurannya besar begitu, targetnya besar itu kan piraunya juga semakin besar. Nah, pada yang besar ini bisa menyebabkan simptomatik atau gejala. Gejalanya seperti apa? Atau gejalanya disebabkan oleh apa? Ini karena tadi ya tahanan vaskuler yang ini kita lihat hemodinamiknya dulu. Jadi kalau dari sirkulasi yang normal itu kan dia dari sini apa namanya? Atrium yang kanan, kemudian masuk ke atrium ke ventrikel yang kanan, kemudian kan dia akan ke paru-paru, ya kan? Nah, pada VSD kita lihat di sini ya, pada VSD itu karena ada bolongnya di sini, itu akibatnya darah yang masuk ke ventrikel kiri sebagian akan masuk ke ventrikel kanan. Ya kan, karena tekanannya apa, tekanan yang dibutuhkan untuk melawan sistem apa namanya tahanan sistemik ya, tahanan yang ke seluruh tubuh itu kan lebih tinggi daripada tahanan paru ya kan, Dek. Jadi ketika dia memompa, yang sebelah kiri ini memompa, akibatnya apa, sebagian masuk ke ventrikel kanan, akibatnya apa, volumenya jadi bertambah ya, yang ada di ventrikel kanan, ya kan, sebagian dari ventrikel kiri dan yang tadi dari vena cava tadi ya. Kemudian ini nanti akan terjadi peningkatan tadi aliran darah di paru meningkat, yang masuk ke sini meningkat, kemudian begitu seterusnya ya. Yang ke sirkulasi, jadi ya tidak sebanyak yang ada di ventrikel kiri maupun ventrikel kanan gitu ya. Nih kita bisa lihat nih contohnya apa namanya di bagannya ini ditunjukkan dengan jumlah anak panahnya ya. Nah,
akibat dari perubahan hemodinamik tersebut nantinya akan terjadi pembesaran ventrikel kiri ya, terutama karena dia harus memompa lebih kuat untuk mengalirkan darah yang cukup ke sirkulasi, ya kan? Dia kan bocor nih. Kalau misalnya kita meniup balon yang bocor itu gimana? Kan kita harus ekstra ya untuk memberikan pengembangan balon yang sama, kita membutuhkan tekanan yang ekstra seperti itu. Jadi ini nanti lama-lama akan membesar ventrikel kirinya. Kemudian ventrikel kanan juga pada kondisi yang lebih lanjut juga akan membesar. Membesarnya karena apa? Bukan karena hipertrofi. Kalau hipertrofi itu kan memang karena pembesarannya karena lapisan ototnya yang bertambah tebal ya, Dek, tadi kerja keras. Tapi dia karena apa? Pembesarannya dilatasi, ya, dilatasi ventrikel kanan, kemudian ya ini left atrium ya, atrium yang kiri juga sama ya, karena dia mendapatkan volume yang berlebihan dari sirkulasi paru tadi, ya. Kemudian pulmonal arterinya juga akan membesar ya, konusnya itu bisa nanti kita lihat di gambaran radiologi. Pada kondisi yang lanjut, yang berat bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung kongestif. Nah, pada keadaan yang sudah kronis gitu ya, itu karena aliran yang ke paru-paru itu jumlahnya banyak gitu ya, tekanannya juga tinggi. Karena apa? Tekanan itu kan diteruskan ya, tekanan itu kan diteruskan ke segala arah. Jadi tekanan yang digunakan ventrikel kiri untuk melawan resistensi atau tahanan sistemik itu disalurkan juga ke mana? Ke arteri pulmonal, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah yang ke paru-paru itu juga kencang gitu. Karena tadi kan dia meresnya harus kuat gitu ya, Dek. Nah, akibat seperti itu nanti lama-lama dinding vaskuler parunya itu akan terjadi perubahan, jadi lebih kaku gitu. Akibatnya apa? Akibatnya tahanan vaskulernya akan meningkat. Nah, dengan tahanan vaskuler paru yang meningkat ini, nanti lama-kelamaan piraunya bukan dari kiri ke kanan lagi, tapi dari kanan ke kiri. Ya, jadi tekanan di paru-paru akan lebih tinggi. Kenapa? Karena kalian kan sudah tahu ya, kalau paru-paru itu N arterinya itu kan kecil-kecil kan, sampai ke mana namanya alveolus ya, sampai ke sakus alveolus begitu. Nah, karena tadi lumen yang kecil tadi, kemudian dengan diameter yang lebih kecil atau dinding yang kaku tadi, akibatnya apa? Akibatnya tekanannya lebih tinggi dibandingkan tekanan yang sirkulasi darah yang ke seluruh tubuh, begitu ya. Akibatnya piraunya jadi kanan ke kiri, akibatnya terjadilah sianosis ya. Jadi alirannya bukan dari sini ke sini lagi, tapi dari ventrikel yang kanan menuju ke ventrikel yang kiri. Ya, ventrikel kanan isinya kan tadi darah yang yang miskin dengan oksigen, ya kan? Yang miskin oksigen bercampur dengan darah yang kaya dengan oksigen dari paru-paru, kemudian itu yang akan dipompakan ke seluruh tubuh. Jadi kan saturasinya kan berkurang ya, menurun. Nah, itu. Pada kondisi yang seperti ini itu sudah tidak bisa ditreatment lagi ya, Dek. Nah, ini yang dikenal dengan nama sindroma Eisenmenger. Jadi kenapa sih kalau pasien penyakit jantung bawaan itu dia harus kontrol rutin, kemudian dianjurkan untuk terapi definitifnya itu secepat mungkin, karena ini harapannya tidak sampai menjadi sindroma Eisenmenger ya. Kalau sudah seperti ini sudah tidak ada treatment untuk membalikkan lagi gitu.
ya, karena tadi kerusakannya sudah di vaskuler parunya. Nah, manifestasi klinisnya apa? Manifestasi klinisnya tadi kalau kecil dia asimptomatik, kalau yang sedang sampai besar bisa bermacam-macam ya, tergantung dari derajat apa namanya, besarnya defek, kemudian kemampuan pompa jantungnya seperti apa, apakah sudah terjadi gagal jantung atau belum, begitu ya. Kemudian pemeriksaan fisiknya seperti apa? Terdengar bising pansistolik di linea apa deh? Di ICS ya, interkostalis ini spasium ya, ICS 3 sampai 4 ya, parasternal kiri. Biasanya terdengar pada mulai terdengar pada umur 2 sampai 6 minggu. Kenapa kok baru terdengar pada usia 2 sampai 6 minggu? Kadang-kadang nggak saat lahir dia belum terdengar deh, karena apa? Pada saat lahir itu kan paru-paru itu awalnya kolaps ya, tidak mengembang, tidak berisi udara. Jadi tekanannya tinggi. Nah, nanti semakin bertambah usia, dia tekanannya akan lebih rendah daripada sistemik. Pada tekanan yang tinggi, karena tekanan di ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu relatif sama, maka tidak, walaupun ada lubang, dia tidak ada pirau, tidak ada shunting, tidak ada aliran. Nah, yang menimbulkan bising itu sebenarnya adalah turbulensi kan, turbulensi dari aliran pirau tadi. Kalau tidak ada aliran ya tidak ada bising gitu. Jadi memang bisa saja bisingnya tidak terdengar sejak lahir tapi pada usia selanjutnya 2 sampai 6 minggu ya. Kemudian dari pemeriksaan ronsen dada bisa kita lihat adanya kardiomegali, kemudian corakan parunya yang bertambah gitu ya, dan segmen pulmonalnya yang menonjol, itu bayangan dari arteri pulmonalis tadi ya. Kemudian dari EKG kita bisa lihat adanya hipertrofi ventrikel kiri, atau kalau sudah lanjut atau VSD-nya besar bisa terjadi hipertrofi kanan dan kiri ya, ventrikel kanan dan kiri. Nah, ini sebenarnya ada suaranya, tapi saya nggak yakin ya, kalau saya putar di sini apakah bisa terdengar. Dari sini aja ya. Contoh bisingnya ya. Bisingnya tadi apa dek? Bising pada VSD? Pansistolik ya? Murmur pansistolik. Pansistolik. Kita coba dengarkan, terdengar enggak ya? Terdengar enggak dek suaranya? Tidak, Dok. Hah? Terdengar. Masih samar-samar, Dok. Dengar masih samar-samar. Oke, samar-samar. Nanti mungkin terdengar, Dok. bisa dilihat ya. Saya ini juga ngambilnya dari YouTube, jadi nanti kalian bisa cari bising holosystolik gitu ya, holosystolik atau pansistolik. Jadi suaranya itu seperti suara yang meniup, high pitch gitu, high pitch blowing. Ya. Ini bisa ini kan sendiri. Kalau saya slideshow kira-kira bisa nggak ya di play gitu? Mungkin kalian bisa dengar nggak nih? Nggak bisa. Oke, gitu ya dek ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini VSD? Nggak ada? Oke, selanjutnya kita beranjak ke prognosis ya. Prognosisnya tadi sesuai dengan besarnya defek ya,
semakin besar ya berarti prognosisnya semakin buruk ya. Kemudian ada pada beberapa keadaan itu VSD-nya bisa mengecil, bahkan menutup sendiri gitu. Jadi kalau yang asimptomatis, yang kecil asimptomatis biasanya memang tidak ada tindakan khusus, hanya eko ulang gitu untuk memantau ada enggak penambahan ukuran atau justru bahkan menutup ya. Kalau pada usia 2 tahun dia belum menutup, biasanya tidak bisa menutup spontan, gitu ya. Kalau pada defek yang sedang atau besar, kita harus memantau tanda-tanda gagal jantung. Terapinya apa? Terapi yang definitif ya harus operasi, ya kan? Nah, sambil menunggu operasi, kita lihat ada nggak tanda-tanda gagal jantung. Tanda-tanda gagal jantung ditandai dengan apa? Nanti kalian bisa baca ya, grade-nya hampir sama dengan NIHA, tapi kalau NIHA itu kan dia untuk dewasa ya. Kalau yang anak-anak itu karena aktivitasnya tidak sama seperti dewasa ya ada sedikit penyesuaian gitu, tapi pada prinsipnya sama. Jadi kalau pada yang grade pertama, grade 1 itu tidak ada tanda-tanda atau keluhan khusus, hanya saja ketika kita periksa itu dia kita dapatkan adanya takikardi gitu ya. Takikardi itu tanda gagal jantung yang stage 1. Kemudian yang stage 2-nya apa? Ada keluhan atau muncul keluhan bila aktivitas berat ya kan. Kalau yang ketiga aktivitas sedang, yang keempat aktivitas ringan pun bahkan istirahat sudah menimbulkan gejala ya. Kapan operasinya? Operasi bisa dilakukan pada usia 2-5 tahun. Nah, ini kalau memang defeknya tidak terlalu besar, kadang-kadang memang pakainya ampuh. Jadi dia kayak occluder gitu, Dek. Tidak pakai pembedahan yang harus torakal gitu ya, dibuka, dibedah mayor itu, tapi bisa menggunakan ampuh ini metodenya kateterisasi ya. Jadi alatnya itu dimasukkan pada saat prosedur kateterisasi. Ya, prognosisnya baik bila tahanan vaskuler parunya masih rendah ya. Jadi memang belum sampai terjadi tadi peningkatan resistensi vaskuler atau bahkan Eisenmenger gitu ya. Kemudian pasien dalam kondisi baik artinya tidak ada keluhan yang berat, kemudian berat badannya lebih dari 15 kg. Ya. Kalau sudah terjadi Eisenmenger ya tidak operable, tidak ada gunanya. Nah ini tadi contoh pemasangan amfu ya, amplatzer yang ventricle itu ventricle occluder ini dari kateterisasi nanti pipanya itu akan masuk ya dari right atrium, kemudian dia ke sini masuk ke dalam defeknya ya kan. Kemudian nanti ini nanti akan dikembangkan gitu, jadi dia kayak payung gitu dikembangkan. Ini akan ditarik ya. Alatnya itu, alat kateternya akan ditarik. Nah, pada akhirnya dia akan bisa menutup septumnya ya. Ini biasanya ya pada ukuran-ukuran tertentu ya. Itu seperti ini. Tidak perlu sampai pembedahan mayor, hanya prosedur kateterisasi saja. Nah, yang selanjutnya adalah defek septum atrium atau ASD ya. Ini juga ada beberapa tipe. Kita lihat di sini ada 5 tipe ya. Yang paling sering kita dapatkan adalah yang tipe ostium secundum. Ini ya. Yang kemudian yang keduanya adalah ostium primum. Kemudian ini lebih jarang lagi ya, sinuseptal dan coronary sinus ini lebih jarang. Hemodinamiknya seperti apa? Nah, jadi gini, kan tadi kan kalau VSD bolongnya di sini ya, kalau ASD ya sama sih bolongnya, tapi
di sini. Di sini karena apa? Aliran darah yang meningkat. Ini kan dari atrium kiri masuk ke atrium kanan gitu ya. Akibatnya apa? Jadi kan dinding jantung yang sebelah kanan itu kan dia lebih tipis ya, Dek. Artinya apa namanya, lapisan ototnya itu kan dia lebih sedikit, lebih tipis, sehingga kalau ada beban volume seperti ini, ya volumenya bertambah, dia akan lebih mudah terjadi dilatasi, ya. Jadi kalau pada ASD ini hemodinamiknya bukan karena pembesaran jantungnya bukan karena tadi, kalau yang PSD kan dia karena harus melawan tekanan tadi ya, kontraksi ventrikel kirinya lebih berat, tapi kalau yang pada ASD ini karena beban volumenya bertambah lebih banyak, sehingga terjadi dilatasi dari atrium kanan, kemudian masuk ke ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Ini nanti semuanya akan membesar, ya. Nah, ASD ini jarang menimbulkan gejala, ya, jarang menimbulkan gejala. Bahkan ada yang dia itu terdiagnosisnya karena apa namanya, saat check up rutin gitu. Jadi pas dilakukan misalnya mau persiapan operasi yang lain gitu, atau ada dia masuk rumah sakit karena penyebab yang lain gitu, ketika dilakukan pemeriksaan kok jantungnya ada bisingnya seperti itu, tapi biasanya memang asimptomatis sebagian besar ya. Tapi ada juga kalau pada memang dia defeknya besar itu pada dekade jadi usia 30-40 tahun bisa juga menyebabkan terjadinya Eisenmenger. Kalau pada VSD, Eisenmenger ini bahkan bisa pada usia remaja gitu, jadi timbul lebih awal. Kalau ASD ini tidak, jarang sampai terjadi gagal jantung. Ya, nah sama ya seperti tadi, kalau misalnya dia defeknya kecil biasanya asimptomatik, tapi kalau defeknya besar bisa terjadi sesak, infeksi paru, gangguan pertumbuhan ya. Auskultasinya bagaimana? Auskultasinya kita bisa dengarkan bunyi jantung pertama itu normal atau mengeras. Bunyi jantung kedua itu wide fixed splitting. Jadi bunyi jantung kedua itu kan kadang-kadang memang splitting ya, Dek, pada saat inspirasi. Tapi kalau dia itu fix, artinya menetap baik di inspirasi maupun ekspirasi, dan jaraknya itu memang agak lebar, itu kita harus curiga. Mungkin ASD, ya. Kemudian selain itu juga bisa kita dengarkan bising ejeksi sistolik di ICS 23 linea parasternales kiri, ya. Ronsennya kita bisa lihat kardiomegali. Sebentar ya. Oke, dari ronsen kita bisa lihat adanya kardiomegali, kemudian vaskularisasi parunya juga meningkat ya, tadi karena darah yang ada di ventrikel kanan kan bertambah. Nah itu akibatnya ya darah yang ke paru-paru juga bertambah, makanya corakan vaskularnya biasanya meningkat. Dan pembesaran dari konus pulmonalis. Pada EKG nanti kita bisa lihat adanya RPH. Ya. Nanti kalian skill-lab-nya ada ya, Dek? Untuk pemeriksaan fisik EKG gitu ada? Ada, Dok. EKG. Ada, Dok. Nanti kalian bisa belajar lebih banyak pada saat skill-lab. Baik, Dok. Untuk bisingnya, ini biasanya speakernya di sebelah mana ya? Kalau laptop tuh, kanan, kiri, atas, bawah. Di bawah, Dok. Sebelah kiri, kanan bawah. Pojok. Kedengaran nggak? Nggak kedengaran.
Terdengar nggak, Dek? Samar-samar dok. Samar-samar. Oke Iya. ya, nanti juga bisa dicari ya. Atrial septal defect heart sound. Gitu. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan sampai sini ASD? Kita lihat prognosisnya ya. Biasanya dia menutup spontan. Ya, kalau besar bisa tetap terbuka, tapi tadi untuk terjadinya gagal jantung biasanya agak lebih lama, gitu ya. Nah, nih. Jadi kalau memang defeknya kecil, ya, itu biasanya memang nggak ada gejala. Jadi memang kadang-kadang ya itu bahkan ada suatu laporan kasus yang ASD ini ditemukan pada pasien geriatri yang jatuh, yang masuk ke rumah sakit karena dia fraktur gitu. Jadi memang selama sepanjang hidup dia nggak merasa ada keluhan apa-apa akibat ASD-nya ini gitu, ya. Tata laksananya sama ya. Kalau dia defeknya kurang dari 25 mm bisa pakai Amplatzer seperti tadi ya. ASO. Seperti ini ya gambarannya. Mirip tadi cuma tinggal letaknya aja ya. Kalau tadi kan dia di septum ventrikular, kalau ini yang septum interatrial. Ya. AVSD. Nah, kalau AVSD namanya juga atrioventricularis defect. Jadi yang bolong adalah septum dari atrium sampai ke ventricle. Seperti ini. Jadi seperti hanya fungsionalnya seperti hanya 2 chamber gitu ya, Dek. Nah, ini. Nah, ada yang tipe komplit seperti ini, ada juga yang tipenya dia tidak komplit ya. Di sini ada sekatnya sedikit, tapi memang jadi ada ASD-nya, ada VSD-nya, gitu. Atrioventricular defect. Nah, ini juga hipertensi parif atau tadi yang Eisenmenger itu timbulnya lebih cepat ya karena bebannya kan juga kita bisa lihat tadi ya defeknya besar sekali. Jadi kerja jantungnya juga akan lebih berat ya, gitu ya, manifestasi untuk gagal jantung juga kadang-kadang. Kemudian PDA atau persistent ductus arteriosus. Ini kan pada sirkulasi yang janin itu kan memang ada ya ductus arteriosus ya. Sudah pernah dipelajari mungkin di blog sebelumnya mengenai sirkulasi janin? Sudah belum? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi angka kejadiannya pada bayi yang cukup bulan itu 1 dari 2000 kelahiran, ya, atau 5-10%, tapi pada prematur itu memang lebih tinggi ya, terutama bila terjadi distres pernafasan. Jadi artinya maksudnya distres pernafasannya mungkin akibat tadi. Nah ini kita lihat sirkulasi darah saat bayi kan seperti ini ya, paru-paru tidak mengembang ya, paru-paru tidak mengembang. Dari mana ini namanya vena umbilicalis gitu kan masuk ke vena cava inferior, kemudian di sini kan ada foramen ovale ya, Dek ya. Jadi darah dari atrium kanan kemudian masuk ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kanan, kemudian sama masuk ke mana ini namanya arteri pulmonalis ya, tapi tidak masuk ke paru-paru di sini gitu. Dia adanya hanya kayak sirkulasinya kan buntu gitu di sini, ini dia nggak sampai ke alveolus gitu, hanya di daerah sini aja. Kemudian dia akan masuk ya vena pulmonalis masuk ke mana ini atrium kiri, kemudian masuk ke ventrikel kiri, kemudian keluar ke aorta ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada yang menghubungkan ya antara arteri
antara arteri pulmonalis dengan aorta ini yang namanya apa? Tadi ductus arteriosus ya. Jadi ini dia masuk ke sini tapi terus balik lagi gitu, balik lagi. Enggak sampai ke paru-paru. Kemudian nanti ke seluruh tubuh janin kan begitu ya. Gitu. Ini pada sirkulasi yang saat dia masih di dalam kandungan. Nah, begitu dia lahir, maka akan terjadi perubahan. Ya. Perubahannya apa? Karena ketika dia lahir itu kan terjadi perubahan tekanan di paru-paru ya. Paru-parunya tekanannya akan menurun karena apa? Nah, tadi mulai mengembang ya. Mulai mengembang, dia terisi udara gitu. Nah, ini tahanan vaskular pulmonal paru nanti akan turun, kemudian darah akan mulai masuk ke dalam vaskular paru. Kalau tadi kan nggak masuk tuh, dia mau masuk ke paru-paru, balik lagi, ya kan, balik lagi gitu. Nah, ini karena aliran darah pulmonalnya tadi meningkat, terus mengembang ya. Tahanan vaskular sistemik juga meningkat. Kemudian karena adanya perbedaan tekanan tadi, maka ductus arteriosus itu nantinya akan menutup secara fisiologis, dia menutup 10-15 jam setelah lahir. Tapi secara anatomis terjadi jadi hanya ligamen gitu aja, itu pada usia 2-3 minggu. Kemudian karena adanya perubahan tekanan tadi juga, foramen ovale menutup dan ductus venosus juga menutup. Ya. Tapi kalau pada kondisi di mana tadi ductus arteriosus tidak menutup, maka keadaan ini disebut PDA ya. Viralnya dari mana? Dari kiri ke kanan, dari aorta, ya kan tadi kan dari aorta alirannya masuk ke arteri pulmonalis, ya kan? Arteri pulmonalis kan ke arah paru kan. Nah, ini akibatnya juga sama, aliran darah yang ke paru-paru akan meningkat. Nah, seperti itu. Pada pemeriksaan fisiknya maupun pemeriksaan radiologis, EKG gitu, kita akan mendapatkan pembesaran dari ventrikel kiri, ya, terutama ventrikel kiri. Karena apa? Ini tadi bocornya begini ya. Dia harus memompa lebih banyak darah untuk memenuhi kebutuhan sirkuler, ya. Sama ya, nanti patofisiologinya sampai terjadi Eisenmenger sama. Karena ada peningkatan aliran ke paru, sehingga terjadi nanti lama-lama terjadi peningkatan tahanan vaskuler paru, kemudian viralnya berubah dari kanan ke kiri, sehingga darah yang miskin oksigen tadi masuk ke sirkulasi. Ya. Kalau besar dia asimptomatik, nah biasanya gejalanya mulai muncul pada usia 2-3 bulan saat tahanan vaskular paru semakin menurun ya. Semakin menurun berarti nanti aliran darahnya juga akan semakin banyak yang ke paru. Nah, pada bayi yang prematur itu otot polos vaskuler parunya belum sempurna. Jadi tahanan vaskulernya turun lebih cepat dan gejala untuk gagal jantungnya bisa terjadi lebih awal. Tapi memang juga ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau PDA ini terjadi pada bayi prematur, itu justru jangan buru-buru dilakukan tindakan. Ya, maksudnya nggak usah buru-buru kasih terapi gitu ya. Observasi dulu gitu, kecuali kalau memang secara klinis sudah ada gangguan ya, sudah ada gangguan hemodinamik, sudah jadi gagal jantung atau ada kesulitan tadi menetek seperti itu. Tapi kalau misalnya dia asimptomatik, tunggu dulu aja. Karena apa? Karena ternyata bisa menutup sendiri pada bayi yang prematur.
Nah, manifestasi klinisnya sama ya. Kalau kecil ya asimptomatis, kalau besar tanda-tanda gagal jantung tadi sesuai dengan grade-nya ya, skala 1 sampai 4. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya kita bisa mendapatkan bising kontinu. Bising kontinu di daerah pulmonal di bawah klavikula. Jadi infra klavikula ya, di linea apa? Mid clavicularis ya. Nah, biasanya sekitar SIC2 itu. Nanti kita bisa dengarkan di situ adanya bising kontinu dan adanya tekanan nadi yang lebar. Nah, nama lainnya posuseller. Biasanya tekanan nadi itu lebih dari 40 mm lagi. Tekanan nadi itu apa? Tekanan nadi adalah jarak antara atau selisih antara sistolik dengan diastolik. Ya, untuk vaskular untuk foto ronsennya kita bisa dapatkan adanya kardiomegali, dorongan vaskular meningkat, dan defek tadi ya, konus pulmonumnya menonjol. EKG-nya hipertrofi ventrikel kiri. Kenapa tadi bisa terjadi tekanan nadi yang lebar tadi? Karena apa? Karena kebocoran aorta tadi menyebabkan ventrikel kiri bekerja lebih kuat, ya, bekerja lebih kuat dan tekanan diastolnya lebih rendah. Ya. Jadi apa namanya, tekanan sistoliknya semakin tinggi gitu ya, sedangkan tekanan diastoliknya untuk pengisiannya itu, sistolik itu kan fase pengisian ya, itu lebih rendah. Jadi jarak antara tekanan sistolik dan diastoliknya lebih. Jadi diastoliknya ini kadang-kadang sampai 40 gitu. Dengan sistolik yang mungkin agak tinggi 90, 100 gitu, tapi diastoliknya sudah sangat rendah. Nah, kenapa bisa terjadi bising kontinu? Karena tadi kalau yang ASD atau VSD itu kan dia aliran darahnya itu kan terjadi ketika ruangan memompa darah untuk masuk ke chamber berikutnya gitu kan. Kalau yang VSD berarti ketika dia ventrikel kiri memompa untuk sirkulasi seluruh tubuh. Sedangkan kalau ASD kan ketika dia dari atrium kiri memompa untuk masuk ke ventrikel kiri, ya kan? Jadi itu kan ada fasenya. Nah, kalau pada PDA ini karena alirannya adalah dari aorta ke arteri pulmonalis, itu kan dia mengalir terus ya, Dek. Jadi bisingnya kontinu gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Ini mudah nih, kalau PDA itu khas. Nanti kamu yang mungkin agak bingung nanti yang ASD sama VSD, tapi kalau sudah pernah dengar yang holosystolik yang seperti apa, yang ejeksi sistolik seperti apa, kan fasenya lebih pendek tuh ya. Itu nanti bisa juga membedakan. Mau saya setahukan ininya juga mungkin nggak kedengaran ya, Dek. Nah, terapinya apa? Terapinya pada neonatus yang kurang bulan, ya tadi yang prematur, umur kurang dari 10 hari, bisa dicoba dengan antiprostaglandin, ya. Biasanya dari indometasin yang terpilihnya. Dosisnya seperti ini, ya. Tapi kalau tidak ada indometasin, bisa diganti dengan ibuprofen. Dosisnya begini. Ya. Ini kalau memang kelanannya berat ya, kalau misalnya enggak ya tadi ada yang kecil, tidak ada manifestasi klinis, itu ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa dengan observasi saja ternyata bisa menutup sendiri. Ya. Kemudian tindakan pembedahan itu juga dilakukan elektif, artinya tidak sito gitu ya, tidak harus sekarang juga gitu, biasanya sebelum masuk sekolah. Nah ini karena tadi bentuknya adalah dia salurannya yang nggak terlalu besar gitu, biasanya itu bisa hanya dengan adu. Ya, kalau misalnya memang dia sudah terjadi dilatasi atau memang defeknya besar, itu PDA-nya besar, itu memang kadang-kadang ya tetap harus dibuka ya, open chest gitu, di operasi besar mayor. Nah itu
dilakukan pengikatan atau ligasi, ya, untuk mencegah adanya aliran dari aorta ke arteri pulmonaris. Tindakan tadi ya kan preskul ya, kalau ada gangguan ini ya nanti bisa tindakan lebih dini ya. Endokarditis bakterialis ini memang sering juga ya pada PDA itu karena dia viralnya itu menyebabkan jantung lebih mudah terpapar kuman ya. Dan ini juga pengobatan simptomatis ya yang menyertai infeksi gagal jantung seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Dek sampai sekarang? Sampai ini tadi PDA yang tadi juga misalnya mau ditanyakan mengenai VSD, ASD juga boleh kalau ada yang belum jelas. Assalamualaikum dok, mau tanya dok. Untuk yang tadi defek kecil di VSD biasanya menutupnya berapa lama ya dok? Terus apa ada faktor yang mempercepat penutupan atau memperparah penutupan gitu dok? Gimana Dek? Defek kecil? Defek kecil VSD kan tadi menutup sendiri dok. Nah, terus kira-kira menutupnya berapa lama dok? Terus apa ada faktor yang mempercepat atau memperparah penutupan? Nah itu, kalau yang VSD atau VSD dan ASD memang kalau defeknya kecil bisa ya, bisa menutup sendiri, bisa atau mengecil gitu ya. Kalau untuk faktor yang mempengaruhi itu salah satunya adalah tipenya ya. Kalau dia yang VSD yang muskuler itu biasanya nggak bisa menutup sendiri gitu. Tapi selain itu juga usia ya yang menjadi faktor prognosis. Tadi kan kalau misalnya dia usianya sudah di atas 2 tahun itu biasanya sudah yang nggak bisa nutup lagi gitu, sudah nggak bisa menutup spontan. Jadi biasanya kalau memang tidak ada keluhan gitu, ya nggak ada terapi apa-apa, cuman dievaluasi eko gitu ya tiap 3 sampai 6 bulan dipantau aja tadi. Tambah besar nggak, menutup nggak gitu, atau ya sama aja gitu. Itu sih kalau tambah besar sih jarang ya, tapi menutup bisa. Tambah besarnya karena apa? Karena tadi terjadi hipertrofi atau dilatasi tadi karena ruangannya membesar ya lubangnya ya bisa aja sih terjadi perubahan sedikit. Gitu. Baik dok, terima kasih dok. Kalau untuk faktor yang mempengaruhi artinya kita kasih obat-obatan atau apa yang untuk menutup itu nggak bisa. Kalau PDA tadi bisa dengan antiprostaglandin ya, tapi kalau yang defek yang septum itu nggak bisa. Ya. Terima kasih dok. Izin bertanya dok. Tadi kan dijelaskan kalau VSD sama ASD itu bisa hanya operatif terapinya, yang PDA itu bisa medikamentosa. Nah, kenapa yang PDA itu masih bisa medikamentosa sedangkan VSD ASD nggak bisa dok? Yang mana tadi? Yang PDA? VSD ASD kan nggak bisa medikamentosa. Yang PDA bisa medikamentosa. Itu kenapa gitu loh dok? Kenapa masih bisa medikamentosa yang PDA? Kan karena kan kalau ASD VSD itu kan memang defeknya kan ada lubangnya gitu ya, ada lubang di sekat yang dia harusnya intak kan seperti itu ya. Sedangkan kalau PDA itu kan dia memang saat sirkulasi janin dia terbuka, tapi seharusnya
seharusnya segera setelah lahir, tadi kan 10-15 jam itu dia harusnya menutup secara fungsional. Ya, jadi prostaglandin ini dia berperan di situ, berperan di proses penutupan PDA. Gitu. Jadi ini diusahakan supaya memang seharusnya kan dia menutup tuh, yang awalnya terbuka saat sirkulasi janin, memang itu untuk jalur penyelamat gitu kan, jalur penyelamat karena kan darah nggak bisa ke paru kan, parunya masih kolaps, tidak mengembang begitu kan, tidak mengembang. Nah, makanya darah yang dari arteri pulmonalis itu kembali ke jantungnya lewat tadi PDA. Ngerti kan maksudnya? Gitu. Iya, ya. Kalau setelah dia lahir kan tadi ada perubahan-perubahan ya, di mana paru mulai mengembang, kemudian tahanan vaskulernya dia menurun, darah mengalir ke sana gitu kan. Tekanan sistemik di satu sisi jadi semakin meningkat. Nah, satu sisi meningkat. Nah, karena ada perbedaan tekanan ini makanya seharusnya itu duktusnya itu menutup gitu. Jadi kayak kamu bayanginnya kayak apa ya? Kayak di vakum, disedot gitu, Dik. Yang tadinya awalnya kan dia untuk jalur lewat tuh, jalur lewat darah yang mau ke paru-paru kan. Nah, paru-parunya mengembang kan, bus gitu kan. Mengembang, darah yang tadinya buat lewat kan kayak kesedot gitu. Gampangnya kayak gitu ya, gampangnya. Nah, karena ada perbedaan gradien tadi, harusnya ligamen duktus itu nanti akan menutup, kolaps, kemudian menutup ya secara fungsionalnya tadi dalam beberapa jam. Tapi secara anatomisnya sampai terjadi dia menjadi sebuah ligamen saja gitu, sudah tidak ada lumennya, itu pada usia beberapa minggu gitu ya. Itu kenapa yang satunya operatif ya, operatif atau tadi secara tindakan pakai okuder, tapi kalau yang PDA bisa diberikan medikamentosa. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Mau bertanya lagi? Habis ini masih ada jadwal deh, 9.30. Ada jadwal tutor, Dok. Oh ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti tugas aja ya, Dik ya. Tugasnya mengenai coarctatio aorta dan PS aja. Coarctatio aorta dan PS, coba kalian baca-baca ya. PS ini nanti akan mempermudahkan kalian belajar TOF ya, karena salah satu komponen TOF itu kan adanya PS gitu. Ya, hemodinamiknya seperti apa, dan coarctatio aorta ini khas gitu. Jadi ada pemeriksaan fisik yang khusus, tidak hanya kan kalau penyakit jantung tuh ada bising gitu ya. Enggak, kalau pada coarctatio aorta ini ada manifestasi klinis lainnya ya. Nanti kalau kalian temukan ini kalian harus curiga nih, jangan-jangan ini coarctatio aorta ya. Ini dua materi ini silakan kalian bikin resumenya ya. Paling tidak seperti tadi ya. Hemodinamiknya bagaimana, kemudian manifestasi klinisnya seperti apa, tata laksana seperti apa ya. 3 item itu. Kemudian ini juga bisa masuk ke materi untuk ujian ya, yang 2 ini, PS dan coarctatio aorta. Minggu depan kita belajar TOF, kemudian mau belajar apa? TOF, TGA ya, TGA ini juga kalian harus tahu TGA. Mungkin itu aja. Kemungkinan paling besar ya ini aja, TGA sama TOF. Yang lain-lain itu sangat
kompleks abstain anomali juga kadang keluar di ujian ya, ujian UKM PPD. Jadi nanti kalian mungkin itu yang kita bahas minggu depan ya. Kalau bisa dipelajari dulu akan lebih baik. TOF, TGA, dan abstain anomali. Oke, saya cukupkan sekian. Untuk materinya biasanya gimana ya, Dek? Dikirim email atau gimana? Nanti dikirim lewat email aja, Dok. Kirim Iya. email ya? Iya. Oke, nanti yang untuk file soundnya semoga juga bisa ikut apa namanya didengarkan ya nanti di Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih.